Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut PSM News selengkapnya. Debat terbuka pemilihan Gubernur Jawa Tengah resmi berakhir semalam. Dalam 3 kali kesempatan debat publik, kedua pasangan calon tampil percaya diri memaparkan setiap program yang dimiliki bagi masyarakat. Debat 3 pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung Rabu malam menjadi debat terakhir sebelum memasuki masa tenang pada 23 November mendatang. Dalam debat terakhir, kedua pasangan calon tampil dengan percaya diri menyampaikan program dan gagasannya. Tema membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran menjadi fokus debat kedua calon. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendrar Priyadi serta Ahmad Lutfi Tadsyasin Maimun memaparkan program unggulan mereka untuk menjawab tantangan Provinsi Jawa Tengah di masa depan. Pakar komunikasi USM Gunawan Wijaksana mengapresiasi dan menyatakan bahwa banyak kemajuan yang terjadi di debat terakhir. Ya, dari situ ada kemajuan, Mas. Kalau dulu KPA-nya kandel, sekarang masih ada, Mas, tapi tipis. Gitu ya. Kalau KPA kecil-kecil itu sih tidak apa-apa sih. Itu kalau itu modelnya model ekstemporer itu tidak masalah. Jadi tidak seolah-olah ketika ditanya baru buka-buka itu kan juga sangat mengganggu bagi penonton calon pemilih. Ini yang kemarin sudah agak maju ya, meskipun masih juga membawa itu, tapi saya pikir volumenya sudah sangat berkurang. Saya kira lebih bagus dari yang pertama dan yang kedua. Suasana debat sempat memanas manakala pertanyaan yang dilontarkan disebut tendensius. Tak hanya itu, penyebutan beberapa tokoh nasional juga mewarnai debat semalam. Hal ini turut mengundang sorotan. Gunawan turut mengungkapkan penyebutan nama-nama tokoh itu menjadi substansi yang penting jika digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun jika berlebihan dapat memberikan gestur ketidakpercayaan diri. Yang namanya signifikan person itu penting. Tetapi kemudian ya jangan terlalu setiap saat signifikan person. Itu kesannya kemudian jadi kurang pede, Mas. Jadi kurang percaya diri. Sehingga kemudian ketika terlalu banyak menyebut signifikan person itu, person-person yang signifikan itu kemudian tidak begitu menarik jadinya. Nah, kemudian ada Pak Hugeng gitu ya. Pak Hugeng kan Kapolri yang dulu itu ya. Dan ini Pak Lutfi itu pernah jadi Kapolda. Nah, itu saya tahu itu maksudnya tentu akan menetralisir istilah sambo itu, rambu dan sambo itu. Untuk menetralisir itu memang terus terang memang kata-kata itu lambu dan sambo itu meskipun dari sisi etika komunikasi itu sebetulnya tidak begitu pas, tapi dari sisi efektivitas periklanan itu sangat efektif. Kenapa? Karena dua kata itu adalah kata yang mudah diingat. Jadi istilah-istilah yang gampang diingat juga person-person yang signifikan. Makanya kalau PDIP itu biasanya Bung Karno. Kalau PKB dulu sebelum ada masalah Pak Muhaimin itu kemudian Gus Dur. Misalnya. Saya pikir biasa. Kemudian kalau ini yang jelas pernah di-endorse oleh Pak Prabowo lalu menyebut Pak Prabowo Jokowi. Tapi kalau kekerapan, terlalu kerap setiap saat apalagi di dalam setiap debat menyebut itu kemudian dari sisi komunikasi itu menyebabkan kurang pede. Masa kampanye menyisakan 2 hari ke depan sebelum akhirnya akan memasuki masa tenang. Dalam mendukung penyediaan daging halal di pasaran bagi konsumen, Universitas Semarang mengambil peran menggelar forum diskusi sistem penelusuran daging halal. Universitas Semarang menggelar sosialisasi forum diskusi baru-baru ini di Gedung Menara USM lantai 9. Kegiatan yang dihadiri Unit RPH dan BHP Kota Semarang, PPDS, Juru Penyembelih Halal, dan PT BPS ini membahas mengenai bagaimana konsumen bisa mendapatkan daging terverifikasi halal. Karena saat ini banyak beredar daging yang memiliki kandungan tidak halal. Wisnumurti Adiwibowo STMkom, Ketua Pelaksana Kegiatan FGD Sistem Penelusuran Daging Halal, menyampaikan beberapa cara pemilihan daging yang perlu diketahui konsumen agar dapat terhindar dari daging yang membahayakan kesehatan. Jadi tipsnya yang pertama adalah pastikan dari tempat yang terpercaya. Kedua adalah daging tersebut tidak keluar airnya berlebihan. Jadi kalau
digantung ataupun ditaruh di meja, tidak mengeluarkan kandungan air yang berlebih. Kemudian yang ketiga tentunya warna daging masih segar. Berkolaborasi dengan pedagang, RPH, dan Juleha, di mana RPH bertugas menyediakan tempat dan Juleha melakukan penyembelihan. Wisnumurti Adiwibowo STM.com berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat dengan mudah menemukan atau menghasilkan produk daging halal dan memperoleh keuntungan di mana ada jaminan kehalalan dari produk tersebut. Harapannya ini tadi sudah mencapai kesepakatan sinergi, sehingga harapannya nanti sistem ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian dimanfaatkan oleh yang berkepentingan atau stakeholder untuk menghasilkan penelusuran produk atau daging halal, sehingga konsumen secara langsung akan memperoleh keuntungan, di mana ada jaminan kehalalan dari produk tersebut. Menjadi sarana dalam pengaplikasian ilmu semasa berkuliah, kuliah kerja nyata pembelajaran berbasis masyarakat ke-25 akan digelar Universitas Semarang. 760 mahasiswa akan diterjunkan ke beberapa daerah di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Universitas Semarang melaksanakan kuliah kerja nyata pembelajaran berbasis masyarakat atau KKN PPM ke-25. Acara itu melibatkan 760 mahasiswa yang berlangsung selama 1 bulan penuh, yang akan dilaksanakan 7 hingga 5 Februari 2025. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM USM, Profesor Dr. Insinyur Mujiasuti Handayani MT menyampaikan, dalam pembekalan KKN PPM 25 ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di bangku kuliah. Untuk kegiatan KKN ini, mahasiswa diasuransikan melalui BPJS sebagai ketenaga kerjaan pada sektor bukan penerima upah. Meskipun demikian, kami berharap BPJS ini tidak tidak dipakai karena mahasiswa semua selamat, ya, tidak terjadi kecelakaan dan kematian pada waktu KKN ini. KKN PPM 25 dilaksanakan di 4 kecamatan, yaitu Semarang Timur dan Gayam Sari di Kota Semarang, serta Ungaran Timur dan Ungaran Barat di Kabupaten Semarang. Rektor USM Dr. Supari STMT menekankan pentingnya KKN PPM 25 ini dalam meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Besar harapan melalui kegiatan itu, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman dan ilmu yang aplikatif. Insinyur Bambang Tutuko MMMT yang merupakan Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USM menyampaikan agar mahasiswa dapat naik kelas dalam hal pengabdian kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Harapannya nanti supervisi DPL dan teman-teman mahasiswa itu akan menggali data selengkap mungkin, kemudian akan melihat celah-celah yang akan bisa ditingkatkan. Harapannya ya mahasiswa naik kelas dalam hal pengabdian, juga masyarakat yang kita nanti akan pengabdian melalui KKN juga akan ada manfaat yang juga naik kelas juga lah. Intinya tadi dari Pak Rektor pesannya demikian. Pemirsa, kemeriahan Hari Pahlawan turut dirasakan sejumlah anak-anak. Drama musikal bertajuk Satu Mimpi menjadi salah satu sarana bagi TK Terang Bangsa mengenalkan pahlawan melalui berbagai profesi yang ada saat ini. Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Terang Bangsa mengadakan drama musikal yang bertemakan Satu Mimpi, yang sekaligus digunakan untuk memperingati Hari Pahlawan pada Jumat 15 November 2024. Acara itu sendiri diadakan untuk mengenalkan berbagai macam profesi yang nantinya akan menjadi pilihan anak didik KB dan TK Kristen Terang Bangsa. Saya dengan Miss Rika Wisdianti, Sarjana Sains, saya sebagai Kepala Sekolah KBTK 01 Terang Bangsa. Hari ini kita sudah bersama-sama menyaksikan beberapa kegiatan kami yang ada di TK kami. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan untuk anak-anak memperingati tentang Hari Pahlawan. Seperti yang tadi sudah dilakukan bersama-sama, yaitu kami mengadakan perkenalan tentang profesi.
Jadi di dalam acara ini anak-anak memakai berbagai macam-macam baju-baju profesi, seperti ada profesi tentara, dokter, polisi, guru, chef, dan sebagainya. Tujuan kami adalah supaya anak-anak itu akan lebih memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak macam-macam pekerjaan, dan dari pekerjaan-pekerjaan yang seperti contoh yang tadi sudah kita soundingkan bersama-sama itu, yang kita perlihatkan ke anak-anak, sekiranya kita berharap supaya anak-anak itu lebih semangat lagi dalam memacu cita-cita mereka. Mungkin di antara mereka memiliki cita-cita yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi polisi, ingin menjadi polwan, dan itu akan menambahkan semangat. Dan tadi dari adegan-adegan drama, gerak dan lagu, itu salah satu peningkatan prestasi anak-anak. Kita melihat anak-anak sangat berprestasi, mereka sudah belajar kemandirian, keberanian, kreativitas sejak kecil. Dan kita berharap dari acara ini kita bisa mendapatkan tujuan yang baik khususnya buat anak-anak didik kami, KBTK Terang Bangsa. Nanti mereka akan lebih semangat lagi dalam mencapai cita-cita mereka lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar, sehingga apa yang menjadi cita-citanya, prestasinya suatu saat dapat mereka capai. Terima kasih, itulah kegiatan atau tujuan yang kami adakan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Melihat peningkatan prestasi anak didik KB dan TK Kristen Terang Bangsa, Kepala Sekolah Rika Wisdianti SSI turut mengungkapkan rasa bahagianya. Diharapkan nantinya dari kegiatan drama musikal yang bertemakan Satu Mimpi ini, anak didik KB TK Kristen Terang Bangsa lebih semangat dalam mencapai cita-citanya. Tim kuasa hukum pasangan calon pemilihan Gubernur Jateng, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, melaporkan dugaan pelanggaran pidana terkait soal dugaan bagi-bagi sembako yang disertai alat peraga kampanye yang dilakukan oleh tim pendukung pasangan calon gubernur nomor urut 2. Selain itu, kuasa hukum Andika Perkasa juga melaporkan dugaan tidak netralnya oknum anggota kepolisian. Dengan membawa sejumlah barang bukti berupa kalender dan minyak goreng, kuasa hukum paslon pilihan Gubernur Jateng Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Demak guna melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tim pendukung paslon Gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin. Kedatangan tim kuasa hukum nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang dipimpin Sujiarno Broto Aji tersebut disambut pihak Komisioner Bawaslu Demak di kantor setempat. Menurut kuasa hukum paslon Andika Hendi, pendukung Lutfi Taj Yassin diduga membagikan sembako yang disertai alat peraga kampanye di Demak. Ada 2 titik pembagian sembako yang disertai alat peraga kampanye yang dilaporkan, yaitu di Desa Melekang, Kecamatan Gajah, dan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam. Pembagian sembako tersebut juga diduga melibatkan aparat desa. Tim kuasa hukum nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi, yaitu Sujiarno Broto Aji, juga menyatakan adanya laporan dugaan tidak netral oknum polisi, di mana oknum polisi tersebut terlibat dalam pengumpulan sembako yang akan dibagikan. Kuasa hukum Andika Hendi berharap Bawaslu Kabupaten Demak segera memproses laporan terhadap 02 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia bergerak atas aduan mengenai ada sembako atau minyak goreng dan kalender yang dipul di salah satu rumah seseorang, di mana pengumpulan itu diantar oleh oknum kepolisian. Maka kami minta sekaligus dugaan seperti ini pelanggaran, ini kami sedang cari ya buktinya ya, dugaan seperti ini sedang kita dalami, dan kami juga meminta kepada Polres Demak khususnya ya, untuk dapat juga menindaklanjuti oknum-oknum yang melanggar seperti ini. Dengan adanya putusan MK sudah jelas bahwa Polri dan TNI dilarang untuk tidak netral. Dilarang untuk tidak netral ya, dia harus netral. Kami mohon, jadi kita tetap terhadap aduan masyarakat yang di Demak seperti itu, kita tetap dalami. Kita cari bukti, kita temukan, kita langsung laporkan, gitu. Sementara itu, Koordinator Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Demak, Kus Fitria Martiasih, mengonfirmasi adanya laporan dugaan pelanggaran Pilkada Gubernur Jateng. Pihak Bawaslu menyatakan akan melakukan kajian terkait dugaan manipolitik ataupun pelanggaran pidana yang dilaporkan tim kuasa hukum Andika Hendi. Oke, tadi kami menerima laporan untuk dugaan peristiwanya adalah manipolitik di
di salah satu kecamatan di Kabupaten. Apa itu yang Money politik berupa pembagian sembako, ada alat peraga kampanyenya. Terus tindakan KPU sendiri apa? Dari Bawaslu kami sudah menerima laporan, kemudian laporan itu akan kami kaji, kami plenokan, dan dari hasil kajian itu apakah akan diregister, apakah sudah memenuhi syarat formal, material dan sebagainya. Nanti kalau sekiranya memang ada potensi pelanggaran pidana, maka akan dibawa ke meja kabinet. Menurut kuasa hukum Andika Hendi, dugaan pelanggaran dengan modus serupa juga ditemukan di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah, seperti Banyumas, Pekalongan, dan Pemalang. Mereka berharap laporannya bisa ditindaklanjuti agar Pilgub Jateng bisa berjalan dengan jujur dan kondusif. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Guna mengantisipasi terjadinya kerusakan kotak suara dan surat suara pada saat pengiriman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menerapkan pelindung double. Hal ini dilakukan mengingat pada saat pengiriman logistik ke tingkat PPK dan TPS bertepatan dengan musim penghujan. Antisipasi hujan, logistik untuk pilkada dikemas sedemikian rupa agar aman. Pengepakan menggunakan plastik berlapis. Ketua Komisi Pemilihan Umum Grobogan Agung Sutopo menjelaskan lantaran saat ini musim hujan, pengepakan logistik untuk pilkada diproteksi sedemikian rupa. Antisipasi hujan, KPU disiasati dengan bungkus pakai plastik double. Menurutnya, logistik pilkada yang terdiri dari surat suara dan kertas plano penghitungan dijadikan satu dalam kotak suara dibungkus dengan plastik. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Bagian luar kotak suara kemudian juga dibungkus plastik, sehingga bagian dalam dan luar terlindungi plastik. Saat ini memang lagi tahapan setting dan packing. Untuk sortir lipat surat suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati sudah selesai. KPU memastikan pengepakan ini kira-kira sampai 1 minggu ke depan. Tanya Bapak? Hari ini masih memasukkan logistik ya dalam kotak suara. Pak, agar supaya tidak rusak Pak, karena saat ini cuaca ekstrim Pak. Ya, karena mengingat cuaca ya, jadi kami inisiatif termasuk kita bungkus dalam plastik ya. Jadi surat suara masuk sampul kubus, segel nanti masuk plastik. Nah, setelah itu nanti logistik di dalam kotak nanti masuk plastik lagi. Terus kotak nanti di luar dikasih plastik lagi. Untuk pendistribusiannya kapan Pak? Kami men-schedule, jadi untuk tanggal 21, 22 nanti kita dropping bilik. Kalau enggak 20, 21 kita bilik suara di masing-masing kecamatan. Terus tanggal 22 sampai 24 kemungkinan nanti kotak suara ke PPK. Terus 25, 26 nanti dari PPK ke PPS langsung ke TPS. Jumlah surat suara yang didistribusikan sejumlah DPT plus 2,5% ya. Untuk totalnya 1.160 berapa itu? Nanti pengiriman logistik ke kecamatan segala macam menggunakan apa Pak? Kan itu pakai truk box Pak. Box ya. Kita kerjasama dengan PT Pos untuk truk box-nya. Karena musim hujan ini. Iya, minimalisir risiko lah. Ada daerah yang sulit Pak untuk pendistribusian? Informasi tidak ada ya. Ya mungkin terpencil pun aksesnya sudah lumayan bagus sekarang. Agung Sutopo juga mengatakan jika nanti pada saat pengiriman logistik akan menggunakan armada mobil bak tertutup yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Ia berharap pada saat pengiriman tidak terkendala hujan, pasalnya saat ini di Kabupaten Grobogan sudah sering terjadi hujan. Pemirsa, pekerjaan penuh waktu yaitu 5 hari sepekan atau minimal 40 jam sepekan kadang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup sebagian warga Amerika Serikat di tengah tingginya inflasi belakangan. Banyak yang akhirnya harus menjalani pekerjaan kedua alias second job. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Padu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota York, negara bagian Pennsylvania, laki-laki usia 21 tahun ini bekerja 60 jam seminggu.
Separuh hari dilewatkan di sebuah layanan rumah duka, lalu selebihnya ia bekerja di sebuah restoran. Oh yes. Oh, I'm very tired. I usually get like 5 hours of sleep every day just because I have to cram in. Like even after here, I've been here since 7 and then I go into my other job after this just because that's just how it is. But it is hard. It's hard to try to find time for yourself and be able to do things personally and with family and all that stuff. Meski lelah, Zachary masih bersyukur karena bisa menabung dan bahkan membeli rumah dengan penghasilannya. Yeah, I always work weekends. I work every single day of the week. I never have a day off. So, but I like it though, so I can't complain too much. Sementara Gary, usia 58 tahun, juga memiliki 2 pekerjaan. Paginya ia menjadi pekerja kebersihan di sebuah pusat kebugaran di York. Sementara malamnya ia menjadi sopir untuk jasa pengantaran paket FedEx. 40 hours a week, 80 hours altogether in 2 weeks. You know, at FedEx, maybe 3 to 4 hours at the most, depending on the volume of the boxes or packages or whatever we get. That's probably like 20 hours a week. Gary mengaku kurang tidur. Sometimes I'm pretty much still be a little wired up even at the end of the night. Sometimes I don't go to sleep until maybe 11, maybe 12 o'clock. Tapi semua harus dijalani karena tingginya harga berbagai kebutuhan hidup. It's basically the cost of living, you know what I mean? You know, just being able to have a little extra over just in case if something comes up, like, oh, well, I have a little extra to work with. Data Depnaker Amerika Serikat beberapa bulan terakhir menunjukkan jumlah warga AS yang memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mencapai kisaran 8,5 juta orang atau 5% lebih pekerja Amerika. So we know from the most recent couple of years that wages and weekly earnings have not kept up with inflation. And so it's not surprising that in order to supplement household income, that you would see people go out and get a second job. So the fact that we've seen an increase since prior to the pandemic is consistent with the survey results we're getting from households that they're struggling with affordability. Ekonomi kreatif serta kesempatan kerja dari rumah memperluas peluang pencari pekerja tambahan. Separuh lebih warga AS yang memiliki 2 pekerjaan dalam pantauan Depnaker Amerika Serikat memiliki 1 pekerjaan yang dijalani secara penuh waktu dan 1 lagi pekerjaan yang dijalani secara paruh waktu. Dan sebagian lain memiliki 2 pekerjaan masing-masing pekerjaan paruh waktu. Hanya sedikit saja yang memiliki 2 pekerjaan yang masing-masing adalah pekerjaan penuh waktu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.